bin Yahya semua. Ya Allah, naudzubillah teman, naudzubillah. Orang wedi dosa, tidak takut dosa. Dosa sendiri mungkin masih ada harapan diampuni. Kalau dosa yang ditinggalkan dalam jejak jariyahnya, naudzubillah teman, naudzubillah. Ya Allah, takut, menakutkan dosa jariyah itu sampai mati masih dikirimi terus dosanya. Enggak pahala jariyah, enak lah pahala jariyah, dosa. Walaupun alasannya di sini itu ada PhD dari marga Al-Atas itu yang mendukung bahwa Habib Lutfi bin Yahya itu memiliki kelebihan dalam meronsen makam, memiliki ilmu. Aduh, uang berpendidikan kok menggunakan ilmu halusinasi. Ya, heran. Saya itu kadang-kadang heran. Kalah kabeh semua. Orang terdidik, orang cerdik, pandai, cendekiawan semua kalah. Nggak ada yang bisa dan berani meluruskan. Ya, inilah penjajahan yang benar-benar fitnatil mahya wal mamat, amin fitnatil masihid dajjal. Ya muqallibal qulub ya Allah, tsabbit qulubana ala dinik ya Allah. Beberapa buku, diantaranya adalah buku Cahaya dari Nusantara. Berikut juga adanya buku Walisana yang sudah berumur 500 tahunan. Nanti secara sekilas kita juga akan mengkajinya agar kita tidak terjebak dengan desas-desus pemahaman ulama atau kiai-kiai kita yang tidak percaya bahwa Wali Songo itu adalah dzurriyyah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini perlu diluruskan semua, karena buku ini Cahaya dari Nusantara ini bukan tulisan langsung tangan beliau Kang Mas Habib Lutfi bin Yahya, tapi menyewa orang lain tangan kanannya, yakni Habib Muhdhar Ahmad Assegaf. Jadi kan kalau melihat dia itu ya sono bungkusan itu yang membela, yang pernah keluar-keluar menantang kita itu. Nanti kalau ini digugat, nanti pasti akan ngeles. Yang ngarang kan bukan saya ya. Sama seperti itu nanti. Misalkan Ngampel, maka Mbah Said Ali Rahmat Ngampel Dento digugat, saya gugat, ya atas instruksi dari Habib Lutfi, tapi yang melaksanakan ya kiai-kiai bawahannya. Sama saja nanti kalau kita gugat beliau tidak kena. Siapa yang bilang? Yang saya nggak ikut itu renovasi itu. Itu kan kiai-kiai pengurus makam Sunan Ampel sendiri kan begitu. Lempar batu sembunyi tangan. Lempar batu sembunyi tangan. Ini saya buka halaman 163 dulu. Gak kelihatan guys. Pokoknya saya jujur, saya sampaikan apa adanya. Islam di Nusantara. Tema Islam Nusantara yang diusung dalam Muktamar NU ke-33 di Jombang pada tanggal 1 Agustus 2015 memicu maraknya perdebatan pro dan kontra hingga muncul asumsi dan tuduhan sebagai Islam yang anti-Arab, bertentangan dengan syariat Islam, hanya milik satu golongan saja, identik dengan Islam kejawen, dan bahkan ada yang menuduhnya sebagai kedok untuk merusak tatanan moral agama. Maka Ketua PBNU waktu itu, Kiai Haji Said Agil Siraj, membantahnya dengan tegas dan mengatakan bahwa Islam Nusantara bukanlah agama baru dan bukan pula aliran baru. Islam Nusantara adalah pemikiran yang berlandaskan pada sejarah Islam yang masuk ke Indonesia yang tidak melalui peperangan, tetapi melalui kompromi terhadap budaya. Demikian pula dengan Maulana Habib Lutfi bin Yahya yang menjabat sebagai Mustasyar PBNU, juga ikut angkat suara dan membantah fitnah dan tuduhan miring tersebut. Beliau mengatakan, dengarkan baik-baik nih, Islam Nusantara adalah ajaran Islam yang dibawa ke Nusantara oleh para ulama dari kalangan Ahlul Bait, keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari ajaran Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini loh, ini mengecoh kita. Dan para pengikut Thariqah yang biat di sana, ya percaya saja. Bahkan sekelas Les Bumi pada waktu itu 2022 yang lalu, ya percaya 100% apa yang dikatakan ini, percaya isinya. Jadi ajaran Islam Nusantara ini dibawa oleh kalangan Ahlul Bait dari keturunan Imam Ahmad
Al-Muhajir, Ahmad Al-Abah, Ahmad An-Nafat yang kita bahas selama ini tuh. Ya Habib, yang pasti Habib. Habib. Imam Ahmad Al-Muhajir semenjak abad ke-7 Hijriah. Dasarnya dari mana? Ini loh, kalau nggak percaya. Imam Ahmad Al-Muhajir semenjak abad 7 Hijriah lah. Wong Imam Ahmad Al-Muhajir itu wafatnya tahun 345 Hijriah. Abad 4 itu sudah meninggal dunia ya. Kok mulai abad 7 Hijriah di Hadramaut Yaman menganut paham Syafi'i, mazhab Syafi'i, ngapusi. Ngapusi. Ini nggak tahu sejarah. Ya, ngawuriyah torekohnya. Alawiyah ngawuriyah. Kang Mas Muhdor Ahmad Asgaf cabut lagi buku ini. Ini buku sesat dan menyesatkan ummah. Imam Ahmad Al-Muhajir semenjak abad ke-7 Hijriah di Hadramaut Yaman. Siapa abad 7 Hijriah? Coba belajar sejarah dulu. Ya. Sudah dinasihati oleh Kiai Haji Maduddin Usman pada Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul. Lebih baik diam lisan atau diam tangan. Nggak usah nulis, nggak usah mengucapkan. Kalau nggak hati-hati berdasarkan referensi. Belajar sejarah, belajar ilmu nasab dulu lah. Gitu loh. Nulis kayak gini, nggak ada yang mengoreksi. Semuanya ho saja. Historian kita, profesor ahli sejarah Nusantara, diam saja. Ahli filologi, arkeologi, menengai karena sungkan ewuh pekewuh. Akhirnya nanti ini akan diyakini dan akan kalah semua sejarah-sejarah di luar buku Cahaya dari Nusantara ini. Dalam fikih Ahlussunnah wal Jamaah, dalam akidah mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Nggak cocok abad 7 Hijriah itu siapa? Harusnya sekelas dengan Muhammad Shokib Mirbad, ya. Tapi aslinya memang sekelas dengan Ali Kholik Kisam. Harusnya simpang siur tumpang tindih kata, nggak bisa dipercaya. Imam Ahmad Al-Muhajir semenjak abad ke-7 Hijriah di Hadramaut Yaman. Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat Al-Muhajir itu sudah wafat tahun 345 Hijriah. Lahirnya nggak jelas, 241 Hijriah, 260 Hijriah, 273 Hijriah, 279 Hijriah, 210 Hijriah. Lima-limanya ini nggak jelas. Imam Ubaidillah juga nggak jelas lahirnya apakah tahun 295 Hijriah atau 320 Hijriah atau 270 Hijriah, nggak jelas. Wafatnya agak jelas 383 Hijriah, itu Imam Ubaidillah. Imam Alwi lahirnya nggak jelas. Wafatnya antara yang nggak jelas 410 antara disamakan saja seperti wafatnya Imam Basri, Imam Alwi dan Imam Jadid. Wis digawe gathok-mathok lah, wis awuren ngono gampange bahasa enak itu awuren wis ngono kuwi. Awuren wong ora ngerti wae kok. Kan begitu. Sama dengan ketika buku ini ya dilonsing, dijual ke publik. Sekarang sing ngoreksi pokoknya bener awuren wis. Nah, inilah bahayanya sesat menyesatkan. Kalau sesat sendiri, enggak ngurus saya, itu urusan pribadi. Kalau menyesatkan ummah itu urusan kita. Di Hadramaut akidah Al-Muhajir itu Sunni, Syafi'i, ngapusi. Terus berkembang sampai sekarang dan Hadramaut menjadi kiblat kaum Sunni yang ideal. Nah ini loh. Nanti kiblat kita tidak di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, tidak di Maroko, tidak di Yordania, Suriah, Arab Saudi, tidak di Irak, tapi di Hadramaut. Khususnya ada dua di Universitas Al-Ahqaf di Mukalla dan Universitas Darul Mustafa di Marim. Ya, rujukannya nanti ke situ. Saya tuh melihat semua foto-fotonya Kang Mas Fahru Rozi itu kerjasama dengan Habib Umar bin Khattab itu saya lihat. Mata saya itu ada lebih dari dua. Mohon maaf nih, ini guyon. Dan Hadramaut menjadi kiblat kaum Sunni yang ideal karena kemutawatiran sanad serta kemurnian agama dan akidahnya. Dari Hadramaut Yaman, anak cucu Imam Al-Muhajir menjadi pelopor dakwah Islam hingga sampai ke ufuk timur seperti ke daratan India, Kepulauan Melayu, dan termasuk juga Indonesia. Mereka berdakwah mengenalkan kalimat syahadat dengan pendekatan budaya. Iki wali songo.
dudu Ba'alawi. Tapi diakui Ba'alawi iki lho, ngene iki lho jenenge. Kurang syukure, kurang terimane, serakah apa wae, dimplok ae. Seperti pementasan wayang. Ono Ba'alawi wayangan. Ayo. Wis ceken. Ono Ba'alawi wayangan. Ono Al-Irsyad wayangan, wong wayangan haram dari Al-Irsyad. Dari Salawiwati. Ya. Iya. Tari Zafin itu malah justru haram. Nah, tari Zafin itu kalau Zafin Melayu itu mungkin sudah digubah dari Zafin Yahudi ya ke Islami. Tapi kalau yang tari-tari Zafin ala Habib Ba'alawi ini masih setengah murni. Setengah murni dengan Yahudi dan itu. Persis tariannya itu. Nanti kalau orang-orang Nusantara kepengen bahagia ya dengan joget-joget haram itu. Tapi kalau dia sendiri joget-joget halal. Ini tarian syar'i. Boleh tarian syar'i ini. Padahal man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Wis. Jadi wayang barang itu milik Ba'alawi coba. Pementasan wayang pada Mbah Sunan Kali ya. Wayang itu termasuk seni pentas yang ada sejak sebelum adanya Nabi Nuh. Yang ada di dunia tradisi wayang itu hanya di Nusantara, Nuh, Nabi Nuh, Swantara, antara pulau-pulau yang ada dan Yunani kuno. India, Cina nggak mengenal wayang, baru-baru saja. Ya, coba wayang Bharatayuda, Jaya Binangun misalkan. Apa India ada? Nggak ada. India itu hanya Kama Sutra sama Ramayana. Itu pun nggak sama seperti Ramayananya Nusantara. Beda. Mereka berjuang dengan kelembutan tanpa mengangkat senjata, tanpa kekerasan dan tanpa pasukan. Mereka datang dengan kedamaian dan kebaikan. Ada juga di antara mereka yang menuju ke daerah Afrika seperti Ethiopia hingga kepulauan Madagaskar. Dalam berdakwah mereka tidak pernah bergeser dari azas keyakinannya yang berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Halu. Jadi Islam Nusantara tak lain adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang disingkat dengan Aswaja, yakni ajaran Islam sebagaimana yang dianut oleh Imam Ahmad Al-Muhajir. Yang dielu-elukan itu Imam Ahmad Al-Muhajir. Padahal tidak ada hubungannya. Hanya nyantol saja. Yang bermadzhab Syafi'i dan yang dibawa oleh para wali songo di Nusantara. Tahlilan, diakoni mana? Rotiban, nggak kenal rotiban. Wali songo nggak kenal rotiban. Yang ada itu adalah sekedar doa rutinan. Ya, nanti rotiban al-haddad. Mauludan, jelas ada. Wali songo mauludan berjanjinan, dibaan, sorofil anaman, azaban, nazoman. Ya, nggak ada sing durut, belum lahir durut. Ziarah kubur, diakoni mana? Haul diakoni mana? Peringatan Susaban, peringatan Zulul Quran, diakoni mana? Bani Ba'alawi kabeh. Ya, ya. Di antara amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah khas Indonesia atau khas Nusantara yang dibawa oleh para habib. Wes, ini kalau saya teruskan ke sini nanti lebih panjang lagi. Tidak hanya ini saja. Wah, termasuk makam-makam itu. Makam-makam. Di sini juga disebutkan, diakui sendiri. Seperti KRT Sumodiningrat antara Lampir Kidul Semarang dan jajaran Bantul Yogyakarta itu. Nah ini buktinya lagi. Bukti yang sangat-sangat tidak bisa dibantah lagi. Banyak membangun makam. Ini halaman 237. Banyak membangun makam. Nek makam pahlawan ini apa-apa aslinya di tempat TMP, Taman Makam Pahlawan setiap kabupaten kan ada itu. Bangun nggak apa-apa. Tapi yang penting terbuka, harus dijungkup-jungkup. Cukup banyak makam para wali yang telah dibangun atau direnovasi oleh Maulana Habib Lutfi bin Yahya di Nusantara ini. Makam para wali di kota Pekalongan, 23 makam yang bukan makam wali atau makam Habib Ba'alawi di Pekalongan itu sudah diba'alawikan, dihabibkan. Keliling ke seluruh Pekalongan, itu masih hitungan kasaran, hitungan secara keseluruhan, wah lebih banyak lagi. Itu di Pekalongan saja, belum di Pemalang, belum di Batang, ya, belum sampai Tegal, ya, belum sampai Weleri, ya ini sampai jajah ke Semarang. Telah dibangun, direnovasi, ya, diantaranya adalah makam Abu Bakar bin Toha bin Yahya, Yahyaisasi, kayu geritan Kajen Pekalongan. Jadi Kajen itu ada dua.
Nek Kayen beda. Kayen itu Pati, Jawa Tengah. Tapi kalau Kajen itu ada Margoyoso Pati, ada Kajen Pekalongan. Beda huruf J dan Y. Kayen. Nek di Kediri itu juga ada Kayen. Kediri ada Kayen. Ya. Makam Bahasan Surgi Jatikusumo Kedung Dowo Paskaran Batang. Makam Sayyidah Fatimah Randu Songo Wetan Brebes dan lain-lain. Selain itu, Habib Lutfi juga telah membangun dan merenovasi beberapa makam yang berada di kota lain di Pulau Jawa ini, seperti diantaranya makam Habib Umar bin Toha, Indramayu Jawa Barat, makam Habib Toha bin Hasan bin Yahya. Nah ini Ciledug, Cirebon, Jawa Barat. Ciledug itu juga ada banyak. Ciledug, Cirebon, dan Ciledug, Jakarta. Itu ada juga. Makam Habib Toha bin Hasan bin Yahya Ciledug, makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya Singobarong. Ini loh, KRT semua Diningrat ini. Semua Diningratnya sekarang disembunyikan, tapi Singobarong. Singobarong itu Singo itu pemberani, Barong itu yang besar, yang mempunyai sifat pemberani yang sangat besar. Nah, KRT semua Diningrat. Tapi jari ini Habib Lutfi Habib Hasan bin Toha bin Yahya Singobarong, Semarang, Jawa Tengah, yang tak lain merupakan menantu dari Hamengkubuwono II. Ngapusi. Nggak pernah Sultan Hamengkubuwono II memiliki menantu yang bernama Habib Alawi. Nggak ada ceritanya, nggak ada sejarahnya. Teman-teman saya di keraton itu banyak, nggak ada, bohong. Penyesatan sejarah ini. Dr. Yasir Arafat, ya, termasuk diantaranya adalah Raden Dibyo Lasmono dan kawan-kawan. Ayo gerak, ada buktinya kok. Ayo sudah ada buktinya. Ini bukti tertulis dan ada bukti yang tidak tertulis. Kan jenengan sudah dekat dengan Prof. Peter kan, Kerry kan. Nih. Makam Mbah Depok atau Habib Toha bin Muhammad Al-Qodi bin Yahya Semarang, Jawa Tengah, yang tak lain merupakan menantu Hamengkubuwono I. Gitu ki. Wah, menantune wae. Aduh ya Allah, termasuk yang di Kutai Kertanegara, yang di mana-mana itu. Ya Allah, bin Yahya kabeh. Saya mungkin kalau nggak diperjuangkan sekarang ya mungkin KRT Nur Eki Adinegoro bin Yahya. Nanti kalau saya mati bin Yahya semua. Ya Allah, naudzubillah teman, naudzubillah. Orang wedi dosa, tidak takut dosa. Dosa sendiri mungkin masih ada harapan diampuni. Kalau dosa yang ditinggalkan dalam jejak jariyahnya, naudzubillah teman, naudzubillah. Ya Allah, takut, menakutkan. Dosa jariah itu sampai mati masih dikirimi terus dosanya. Enggak pahala jariah, enak lah pahala jariah. Dosa. Walaupun alasannya di sini itu ada PhD dari Marga Al-Atos itu yang mendukung bahwa Habib Lutfi bin Hasan itu memiliki kelebihan dalam meronsen makam, memiliki ilmu. Aduh, uang berpendidikan kok menggunakan ilmu halusinasi. Ya, heran. Saya itu kadang-kadang heran. Kalah kabeh semua. Orang terdidik, orang cerdik, pandai, cendekiawan, semua kalah. Nggak ada yang bisa dan berani meluruskan. Ya, inilah penjajahan yang benar-benar fitnatil mahya wal mamat. Amin fitnatil masihid dajjal. Ya muqallibal qulubi Allah, tsabbit qulubana ala dinik ya Allah. Tsabbit qulubana ala dinik. Ini ada cerita yang lucu lagi, halaman 260. Masalah jin. Jin wali dari Tarim. Suatu ketika Maulana Habib Lutfi bin Yahya bercerita, dulu di Pekalongan ada seorang syarifah bernama Zainal Al-Jilani. Dia kemasukan jin, tapi yang luar biasa, jin tersebut bukan jin biasa. Namun dari golongan jin aulia dan jin yang wali. Mungkin dari planet Azraq sana, planet biru sana mungkin. Setiap kali diobati oleh seseorang, maka doa dan bacaan yang dibacanya itu langsung dapat ditirukannya. Karena dia juga hafal doa dan bacaan tersebut. Bahkan ternyata jin tersebut hafal kitab Afdolus Sholawat karya Syekh Al-Imam Yusuf An-Nabhani. Imam An-Nabhani yang mengatakan bahwa Nasab Walau itu sangat paling sokeh di dunia. Ya Allah, naudzubillah. Di antara orang yang turut mengobati dan menanganinya adalah Habib Syekh bin Abdullah Bafaqih, Masjid Nur Pekalongan, suami dari Bibi Habib Lutfi. Habib Syekh diyakini memiliki keahlian dalam menangani urusan perjinan. Dia ada khusus masalah menangani jin. Dulu itu sebenarnya Raden Kiai Syarif Rahmat itu juga sering ya ngurusi jin-jin, tapi sekarang sudah enggak lagi. Saya dulu itu ya
sering berhubungan dengan jin-jin ya. Tapi yang jenius, bukan jin-jin yang fasikus. Yang mengagumkan saat diobati oleh Habib Syekh. Jin tersebut berkata kepadanya, gini, jin ini ngomong ini loh. Aku mau keluar, namun bila yang mengobati dan mengeluarkanku itu Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Ini namanya memuji-muji dirinya sendiri melalui tulisan dan lisan orang lain. Dia sekarang berada di kholwatnya, maka keluarlah Habib Lutfi bin Yahya dari kholwatnya dan disambut oleh beberapa habib dan ulama seperti Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad, Kiai Soleh, Kiai Ubaidillah Tegal dan lain-lain. Aduh hebat, Habib Lutfi bin Yahya itu hebat. Sampai jin takluk kabeh. Jin Azra bisa ngomong-ngomong karo sembuh. Gak masuk. Ini jelas ngalem ya, termasuk ngalem itu bahasa Indonesia itu memuji yang berlebihan, hulu. Tangan kanan khodamnya adalah pelayannya Habib Lutfi bin Yahya ini, Habib Muhdor. Nanti ada dua, Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid. Nah, ini Muhdor Ahmad As-Segaf. Hati-hati, marga As-Segaf itu kita harus hati-hati. Pengumuman untuk masyarakat Kebun Agung Purworejo Pasuruan. Masjid Kebun Agung, Masjid As-Segaf yang dulunya itu namanya Musola Turba namanya. Itu dulu yang merintis adalah Pangeran Niti Adiningrat, Adipati Pasuruan. Anaknya Sultan Pakubuwono ke-2 gitu. Termasuk Masjid Al-Anwar Kota Pasuruan juga itu dulu yang merintis adalah Mbah Yai Hasan alias Mbah Melajah ya. Dan Pangeran Niti Adiningrat. Yang di Kebun Agung dulu itu ada seorang perantauan Habib dari Sewun Yaman sana, Hadramaut. Ya numpang disitulah ya. Musola Turba dulu ya, dulu nggak terlalu luas sih, 25 lebarnya, 20 panjang ke belakangnya. Terus akhirnya dialih fungsikan setelah Habib Alwi bin Segaf As-Segaf dari Sewunan. Ya dulunya ya sering ngaji-ngaji di situ, terus akhirnya meninggal dimakamkan di belakangnya bersama dengan Kiai Haji Yasin. Tahun 1985 mulai ada pengurusan wakaf dan dialih nadirkan akhirnya tahun 2010 ya dirubah menjadi masjid untuk mengikuti nama Habib Alwi bin Segaf As-Segaf. Akhirnya dibuatlah nama Masjid As-Segaf. Tapi masyarakat di situ belum curiga. Oh nggak apa-apa kan, di belakangnya ada makam Habib ya. Termasuk orang-orang situ yang menghormati, kan belum tahu sih. Belum tahu kalau marga As-Segaf, Habib Alawi itu bukan keturunan Kanjeng Nabi, belum tahu. Masih husnudon. Ya, bahkan sampai sekarang sudah banyak yang tahu ini. Menghubungi saya. Banyak yang menghubungi saya. Lalu benar. Setelah sukses ya merantau Habib Alwi bin Segaf As-Segaf di daerah Purworejo, kecamatan itu ya, Kebun Agung itu akhirnya dimakamkan di belakangnya. Lalu ayahnya Habib Taufik belum lahir, yang bernama Habib Abdul Qadir bin Segaf As-Segaf, katanya itu masih ada hubungan ya, masih ada hubungan saudara. Padahal ketika saya lacak di buku-buku silsilah Abah Buyut marga As-Segaf itu nggak masuk, tapi coba di pas-pas no dewi itu. Nyusul beliau Habib Abdul Qadir itu lahirnya 1320 Hijriah di Sewun sana, Hadramaut. Tadi ayahnya, abahnya Habib Taufik yang ketua Rabitul Alawi itu asli kelahiran Hadramaut sana. Lalu karena mendengar kabar kesuksesan marga teman-temannya, saudaranya, nyusul ke Pasuruan, jujuk dulu ke Betawi atau Batavia. Lalu sampai ke Surabaya, Pekalongan, Surabaya sampai ke Pasuruan sana. Mengikuti leluhurnya. Nah, masih muda, Habib Abdul Qadir itu. Nah, pada waktu itu jujukannya pertama kali di daerah Pasuruan Kota ke Habib Ja'far Syekhon As-Segaf yang dimakamkan di belakang Masjid Al-Anwar Pasuruan Kota, alun-alun itu. Ya, itu Habib Ja'far Syekhon